Di dunia tinju modern, gosip udah jadi senjata paling mematikan. Satu rumor bisa bikin ranking lawan berubah, bisa bikin kontrak pertarungan kacau, bahkan bisa bikin penggemar olahraga ini ribut kayak lagi debat politik. Tapi rumor kali ini bukan sembarangan. Dunia jagat maya lagi meledak sama isu yang bikin banyak orang mikir ini cuma prank. Gervonta Tank Davis versus Jake Paul. Ya, lo gak salah baca. Si petinju kelas ringan paling mematikan yang udah ngoleksi KO brutal melawan seorang YouTuber kontroversial yang belakangan suka sok jadi petinju. Dan ini bukan sekadar obrolan iseng di forum, ini udah jadi headline di media besar, bikin semua orang dari fans hardcore sampai bocah TikTok ikutan heboh. Nah, apakah ini pertarungan beneran atau cuma gimmick? Yuk, mari kita kupas tuntas. Till I wear the crown. Kalau lo pecinta tinju sejati, reaksi pertama lo pasti pengen banting meja. Serius nih, apa dunia udah gila? Tapi buat mereka yang lebih peduli sama drama dan hiburan ketimbang seni bertinju, gosip ini kayak oase di padang pasir. Mereka langsung gaspol, kasih gue link PPV-nya bro, gue rela bayar. Beginilah dunia kita sekarang teman-teman, logika sering kalah sama trending topik, prinsip kalah sama konten, dan duit selalu menang di ujung cerita. Sebelum kita bahas lebih dalam soal asli atau enggaknya gosip ini, kita kenalan dulu sama dua nama yang lagi jadi bahan omongan sedunia. Di satu sisi ada Gervonta Davis, sosok yang lahir dan besar di jalanan keras Baltimore. Hidupnya dulu penuh luka, masalah keluarga dan konflik yang gak semua orang bisa bayangin. Tapi satu hal yang bikin dia beda, dia punya tekad buat keluar dari lingkaran gelap itu. Dan alatnya cuma satu, sarung tinju. Dari gym kecil di Baltimore sampai panggung Las Vegas, Tank gak pernah berhenti mukul, gak pernah berhenti ngejar mimpi. Sekarang, dia udah jadi ikon. Hidupnya mewah, mobil koleksi berjajar, jam tangan bling-bling. Tapi semua itu hasil darah dan keringat, bukan hasil bikin vlog receh. Gervonta itu definisi petinju sejati. Ukurannya kecil, tapi power tangannya gila. Orang yang belum pernah lihat fight-nya nggak bakal percaya kalau tangan sependek itu bisa bikin lawan jatuh kayak ditabrak truk. Dia bukan tipe petarung yang main aman. Setiap kali naik ring, dia bawa aura predator. Fokus, disiplin, dan punya naluri membunuh yang bikin lawannya ketakutan sebelum bel ronde pertama bunyi. Rekornya, hampir semua lawan disapu bersih. Nama besar udah pernah dia hancurkan. Jadi kalau ada rumor dia mau turun level buat ngeladenin selebritas kontroversial, wajar kalau banyak orang bilang ini penghinaan buat olahraga tinju. Di sisi lain ada Jake Paul, si fenomena modern. Awalnya cuma YouTuber yang doyan bikin prank norak, tapi otaknya jalan. Dia tahu satu hal yang jarang orang sadar. Di era digital, kontroversi itu mata uang. Jake nggak pernah jadi atlet profesional, tapi dia ngerti cara mainin algoritma dan cara bikin orang peduli. Dari awal dia banting setir ke dunia tinju, orang pada ketawa, mana mungkin bocah YouTube bisa survive di ring. Tapi lihat dia sekarang. Dari Nate Robinson, Tyron Woodley, Anderson Silva, sampai Nate Diaz, semua udah pernah dia hajar demi sensasi. Apakah dia petinju hebat? Nggak juga. Tapi apakah dia entertainer yang paham cara jual cerita? 100% iya. Paul ngerti prinsip emas, lu nggak harus jadi yang terbaik. Lu cuma perlu bikin orang peduli, dan orang peduli sama dia. Entah karena pengen lihat dia sukses atau pengen lihat dia tumbang, semua rela bayar. Fight dia selalu trending, PPV selalu laku keras. Dan sekarang gosip lawan Gervonta Davis. Itu bukan sekadar fight, itu ledakan. Itu crossover gila yang bikin dua dunia bertabrakan. Dunia tinju serius, penuh tradisi melawan dunia hiburan yang hidup dari drama. Kenapa rumor ini bisa meledak? Karena satu artikel provokatif dari Boxing News 24 yang judulnya bikin jantung netizen copot, Gervonta Davis versus Jake Paul, real or fake? Boom, ribuan klik. Forum Reddit kebakaran, TikTok banjir komentar.
Twitter rame sama meme Tank Davis mukul Jake Paul sampai terbang kayak karakter anime. Semua orang punya pendapat. Fans hardcore bilang ini penghinaan buat tinju. Fans hiburan bilang ini jackpot buat PPV. Dan di tengah keributan ini, promotor pasti senyum lebar. Karena kalau gosip ini terus hidup, duit bakal ngalir meski belum ada kontrak. Sekarang kita main di ranah spekulasi. Kalau pertarungan ini beneran kejadian, siapa yang paling untung? Jawaban simpelnya, semua pihak. Jake Paul dapat jackpot terbesar sepanjang karirnya. Dari YouTuber jadi legenda kontroversi, namanya bakal masuk sejarah, entah sebagai orang paling berani atau orang paling gila. Gervonta Davis, dia mungkin gak butuh fight ini buat nama besar, tapi duitnya. Jangan salah, angkanya bisa bikin fight gelar dunia kelihatan kayak uang jajan, promotor dan platform streaming. Mereka lagi nyiapin hitungan nol di kalkulator, karena ini bisa jadi PPV paling laris dalam sejarah modern. Tapi kalau ini cuma drama murahan, kalau ini cuma strategi Paul buat trending, dia tetap menang, nama dia udah rame, konten dia meledak, sponsor ngantri. Gervonta pun gak rugi, karena dia bisa pura-pura gak peduli sambil fokus lawan petinju beneran. Media tetap punya bahan gosip, dan fans tetap punya alasan buat bikin thread debat di forum. Semua bahagia, kecuali fans puritan yang bakal bilang tinju udah hancur. Sekarang kita bahas dampak lebih dalam. Celebrity boxing itu fenomena yang gak bisa lo hindarin. Dari Logan Paul lawan Floyd Mayweather sampai KSI yang entah udah berapa kali ribut di ring. Ada sisi terang, ada sisi gelap. Sisi terangnya, penonton baru masuk. Bocah yang tadinya nggak tahu siapa Mike Tyson jadi googling gara-gara lihat idolanya naik ring. Uang mengalir, ekonomi olahraga kebangun lagi. Tapi sisi gelapnya, olahraga yang dibangun dengan darah dan tradisi jadi panggung sirkus. Fokus pindah dari teknik ke drama. Petinju legit yang udah latihan seumur hidup ngerasa harga diri mereka diinjak cuma buat konten YouTube. Kalau fight ini emang jadi, yang rencananya akan digelar di Atalanta pada tanggal 14 November akhir tahun ini, aturan mainnya pasti nggak normal. Karena kalau pure boxing, ini bukan duel, ini eksekusi publik. Tank Davis bisa bikin Paul tidur dalam satu pukulan bersih. Jadi jangan kaget kalau nanti ada aturan absurd kayak sarung tinju super tebal, headgear wajib, ronde dikurangin jadi 6, atau bahkan kesepakatan diam-diam yang bilang jangan ada KO brutal. Semua demi drama, semua demi jualan PPV. Di luar itu, fans udah pecah jadi dua kubu. Kubu puritan teriak-teriak, ini penghinaan, tinju harus dijaga dari gimmick. Sementara kubu hiburan ketawa, bro santai, ini cuma hiburan, gue cuma pengen lihat Paul di KO. Dan lucunya, dua kubu ini ujung-ujungnya bakal beli PPV juga. Karena pada dasarnya, manusia suka drama lebih dari fakta. Jake Paul ngerti banget cara mainin situasi ini. Dia nggak janji jadi petinju terbaik, dia janji satu hal. Lo nggak akan bisa berhenti ngomongin dia. Dan sekarang, lihat sekeliling. Semua orang lagi ngomongin dia. Bahkan gue sendiri sama lo yang lagi ngikutin bahasan ini, sampai buang waktu bahas dia panjang lebar. Itu bukti dia udah menang sebelum fight dimulai. Pertanyaannya sekarang, ini asli atau palsu? Jawaban jujurnya, nggak ada yang tahu. Bisa jadi ini cuma gimmick buat viralkan nama. Bisa juga ini awal negosiasi gila yang lagi jalan di belakang layar. Tapi hype udah kebentuk, dunia tinju lagi kena prank terbesar tahun ini. Dan apapun ujungnya, satu pelajaran gak pernah berubah. Di zaman ini, hype sama dengan duit. Skill penting, tapi storyline lebih penting. Karena di era digital, pertarungan bukan lagi soal siapa yang paling jago, tapi siapa yang bisa bikin lo peduli. Jadi teman-teman, kalau fight ini beneran kejadian, jangan kaget kalau PPV-nya pecah rekor. Jangan kaget kalau tiba-tiba timeline lo dipenuhi meme Jake Paul terbang kayak anime atau Tank Davis duduk di tumpukan duit. Karena pada akhirnya, ini bukan sekadar pertarungan, ini panggung bisnis. Ini era di mana batas antara olahraga dan hiburan udah kabur. Dan kita semua, entah mau ngakui atau enggak, adalah penonton setia untuk drama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.